warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai instrumen penelitian dalam pendekatan kuantitatif. Nah, instrumen penelitian dalam pendekatan kuantitatif adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur data secara sistematis dan juga objektif. Nah, adapun jenis-jenis instrumen dalam pendekatan kuantitatif antara lain ada kuesioner atau angket, yaitu adalah serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden yang berguna untuk mengumpulkan data. Kedua, ada tes. Tes digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat kemampuan, keterampilan, atau pemahaman individu terhadap suatu konsep tertentu. Nah, instrumen ini sering digunakan dalam bidang pendidikan dan psikologi untuk mengukur prestasi belajar, kemampuan kognitif, atau aspek psikologis lainnya. Yang ketiga adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati subjek penelitian dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan lembar observasi yang telah dirancang sebelumnya. Nah, observasi ini digunakan untuk mencatat perilaku, aktivitas, atau kejadian secara sistematis dan juga objektif. Instrumen yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengakses dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi biasanya bersumber dari laporan resmi, arsip, jurnal, buku, atau data statistik dari lembaga tertentu. Proses pengembangan instrumen penelitian kuantitatif melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi variabel penelitian. Identifikasi variabel penelitian ini penting karena menentukan aspek apa saja yang akan diukur dan bagaimana cara pengukurannya. Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat berupa variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, ataupun variabel kontrol. Yang kedua yaitu penyusunan indikator dan kisi-kisi instrumen. Indikator ini adalah aspek-aspek spesifik dari variabel dan dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen. Nah, penyusunan indikator ini dilakukan berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya. Indikator yang telah disusun kemudian dirangkum dalam sebuah kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner, tes, atau lembar observasi. Yang ketiga yaitu penyusunan butir instrumen. Nah, penyusunan butir instrumen harus memperhatikan kejelasan bahasa, relevansi dengan indikator yang telah ditetapkan, serta kemudahan pemahaman bagi responden. Yang keempat adalah uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara itu, reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama. Yang kelima yaitu revisi dan finalisasi instrumen. Nah, langkah terakhir dalam pengembangan instrumen adalah revisi dan juga finalisasi. Jika hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan adanya butir-butir yang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, maka instrumen perlu diperbaiki dan diuji ulang. Setelah instrumen dianggap layak, barulah dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, pertama yaitu validitas instrumen penelitian. Nah, terdapat beberapa jenis validitas yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu validitas isi, yang mengacu pada sejauh mana isi dari instrumen mencerminkan seluruh aspek dari variabel yang diukur. Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk ini mengacu pada sejauh mana instrumen mampu mengukur konsep teoritis yang mendasari variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan instrumen tersebut dapat dikaitkan dengan hasil pengukuran lain yang dianggap sebagai standar. Selanjutnya, reliabilitas instrumen. Terdapat beberapa jenis reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada uji reliabilitas dengan Cronbridge-Alpha. Metode ini digunakan untuk menguji sejauh mana butir-butir dalam suatu instrumen memiliki konsistensi internal. Yang kedua yaitu uji tes. Metode uji tes dilakukan dengan menguji instrumen pada kelompok responden yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Nah, jika hasil pengukuran tetap konsisten dari waktu ke waktu, maka instrumen dianggap reliable.
Yang ketiga yaitu uji reliabilitas dengan metode split health. Nah, metode ini dilakukan dengan membagi butir-butir dalam instrumen menjadi dua bagian yang setara. Kemudian menguji sejauh mana hasil dari kedua bagian tersebut memiliki korelasi yang tinggi. Nah, jika kedua bagian menunjukkan hasil yang sejalan, maka instrumen dianggap reliable. Selanjutnya adalah penggunaan dan analisis data dari instrumen penelitian. Yang pertama adalah penggunaan instrumen dalam pengumpulan data. Nah, jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian sangat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data melibatkan beberapa langkah penting. Pertama yaitu pemeriksaan kelengkapan data. Setiap data yang dikumpulkan harus diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada bagian yang kosong atau tidak terisi dengan benar. Yang kedua yaitu data cleaning atau pembersihan data. Data yang tidak valid atau tidak relevan harus dibuang atau diperbaiki. Selanjutnya yaitu penyediaan data atau coding. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kualitatif atau kategori harus dikonversi menjadi angka agar dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Yang ketiga yaitu analisis data dari instrumen. Analisis data dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan. Teknik analisis yang digunakan tergantung pada jenis data dan tujuannya. Adapun teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, yang pertama ada analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh dari instrumen penelitian. Nah, teknik ini melibatkan perhitungan statistik seperti mean, median, modus, dan juga distribusi. Yang kedua ada analisis inferensial. Nah, analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan melihat hubungan antara variabel. Teknik yang sering digunakan meliputi uji kolerasi, uji regresi, uji T, dan ANOVA, dan juga chi-square. Selanjutnya yang terakhir yaitu interpretasi hasil dan penyajian data. Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan hasil penelitian. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang sudah ada serta hasil penelitian sebelumnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil meliputi kekuatan hubungan antar variabel, perbedaan antara kelompok, dan implikasi penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.